Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang salih dan salihah? Bi khairin walhamdulillah. Abi harap anak-anakku yang salih dan salihah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada hari ini Abi akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Sebelum kita masuk pada materi, Abi akan sedikit membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 44. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dari ayat ini kita semua tahu bahwa langit, bumi, dan seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih kepada Allah. Kalau kita sebagai manusia bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, maka dari itu bagaimana kita untuk selalu menjaga apa-apa yang ada di dalam bumi yang telah Allah ciptakan. Salah satunya adalah menjaga tumbuh-tumbuhan dengan cara satu, tidak melakukan penebangan liar, kemudian tidak merusak tanaman, kemudian merawat tanaman yang ada di sekitar kita, kemudian selalu membersihkan lingkungan kita agar menjaga lingkungan kita tetap asri, nyaman, hijau, dan indah. Dan itu salah satu cara kita untuk menjaga apa yang telah Allah ciptakan. Baik, kita masuk ke dalam materi. Bagian-bagian yang ada di tumbuhan yang paling penting, yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut itu adalah akar yang keluar dari pangkal batang. Dia akar itu keluar dari pangkal ini, kemudian dia menyamping ke kanan, ke kiri. Kemudian biasanya akar ini bergerombol dan dia berfungsi menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Akar ini biasanya ada pada tumbuhan yang berkeping satu. Contohnya pada tumbuhan padi dan jagung. Yang kedua, itu ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh dari biji, kemudian tegak lurus ke bawah, dan dari akar tersebut keluar cabang-cabang akar. Akar ini biasanya ada pada tumbuhan yang memiliki keping dua. Contohnya mangga dan jambu. Nah, di sini ada beberapa bentuk akar lain pada tumbuhan. Yang pertama, ada akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian batang dan menjulur ke bawah, tepatnya ke arah tanah. Contohnya seperti pada gambar itu terdapat pada tumbuhan pohon beringin. Yang kedua, ada akar napas. Akar napas ini merupakan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan akar akan oksigen. Nah, ini adalah akar napas pada tumbuhan mangrove atau hutan bakau. Nah, akar tunjang terakhir ada akar tunjang. Nah, akar tunjang itu adalah akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah, seakan-akan menunjang batang itu agar tidak roboh. Nah, tadi awalnya dia dari akar nafas. Kemudian setelah dia beradaptasi, karena di dalam lumpur itu biasanya sangat sedikit kandungan oksigennya, maka akar itu keluar untuk mencari oksigen. Kemudian setelah dia tumbuh, pohon bakau itu akan memiliki akar yang sangat banyak. Fungsinya adalah
agar untuk menopang si pohon ini agar kuat. Ketika dia diterjang ombak, maka dia akan tetap kokoh. Itu adalah fungsi dari akar tunjang. Nah, di sini selanjutnya kita ada fungsi akar. Yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan. Dan yang ketiga, yaitu menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian tumbuhan selanjutnya yaitu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang. Yang pertama, yaitu menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, setelah dari akar nih, akar menyerap makanan dari dalam tanah, menyerap air, kemudian naik ke arah batang. Nah, dari batang inilah kemudian dia berjalan lagi menuju ke ranting, menuju ke jadilah bunga, jadilah buah, dan jadilah biji. Dari batang ini tempat jalannya menyebarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, tempat tumbuhnya ranting, bunga, serta buah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan, seperti pada tanaman tebu, yaitu batangnya menyimpan makanan berupa glukosa. Jadi kalau anak soleh tahu, tebu itu batangnya memiliki rasa yang manis. Terdapat dua jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Batang berkayu itu memiliki zat kayu dan kandungan airnya yang sedikit. Contohnya pohon mangga, pohon jati, dan pohon beringin. Yang kedua, batang basah atau berongga. Nah, batang basah dan berongga ini dia mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya tanaman eceng gondok, bayam, kangkung, dan seluruh sayur-sayuran itu termasuk batang basah dan berongga. Taib, syukran jazakumullah khairan kasiran. Mudah-mudahan sedikit penjelasan atau pembahasan Abi tadi tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu hari ini tadi kita sudah membahas akar dan batang. Mudah-mudahan bisa anak soleh pahami, pelajari, dan dimengerti. Taib, sampai berjumpa di video Abi yang selanjutnya. Abi tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.